Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Bertemu kembali kita pada mata kuliah Mass Media Communication. Selamat tahun baru untuk semua. Semoga rekan-rekan semuanya menikmati liburan panjangnya dan kembali lagi fresh untuk belajar pada mata kuliah ini ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang television and its job vacancies. Artinya kita akan mencoba membahas tentang dunia pertelevisian dan apa sih saja kira-kira uh, jenis pekerjaan ya yang cocok bagi kita yang bisa kita terapkan pada dunia televisi ya. Oke. Kalau kita lihat televisi sendiri adalah a telecommunication medium used for transmitting movies, image in monochrome, black and white, or in color, and 2-3 dimension sound. The term can refer to a television set, television show, or the medium television transmission. Television is a mass medium for advertising, entertainment, news, and sport. Mari kita bahas satu ya. Jadi kalau kita lihat di sini televisi sendiri adalah sebuah telecommunication ya. Jadi sebuah alat ya untuk menyampaikan komunikasi ya, use for transmitting ya, untuk menyampaikan ya, moving image, jadi untuk menghantarkan ya, untuk memunculkan image ya, gambar ya, in monochrome, dalam suatu monokrom. Apakah itu black and white ya, dulu sih kita masih punya TV hitam putih ya, tapi mungkin untuk tahun sekarang eh, sudah tidak ada lagi TV hitam putih ya, semuanya sudah in color ya, jadi semua itu sudah berwarna ya, TV warna. In 2 or 3 dimension and sound ya, ada juga dimensinya ya, apakah 2 dimensi, 3 dimensi gitu ya. And sound, jadi ada bunyi. Jadi kalau kita melihat sendiri, TV itu adalah suatu informasi yang disampaikan melalui gabungan antara gambar dengan bunyi ya. Oke. The term can refer to a television set or television show or the medium or television transmission. Jadi istilah sendiri bisa juga mengacu kepada television set, television show, and television transmission. Jadi bisa juga mengacu pada tiga itu tadi. Bisa juga kita melihat bahwasanya televisi itu adalah mass medium, sebuah alat media massa for advertising. Jadi untuk jasa iklan, entertainment, untuk hiburan, news, untuk berita dan olahraga ya. Jadi televisi itu akan mencoba menghadirkan paling tidak ada 4 item ini yang akan selalu kita lihat berulang-ulang ketika kita menonton televisi ya. Kalau kita bicara tentang function atau fungsi dari televisi itu sendiri, ada standar juga, tidak begitu banyak ya, tapi intinya is primarily to entertain. Jadi secara umum ya, secara harfiahnya televisi itu adalah to entertain, jadi untuk menghibur kita ya, untuk menghibur pemirsanya dengan berita-berita ataupun informasi yang ingin disampaikannya. Bisa juga nanti televisi itu sebagai media informasi ya, untuk menyampaikan informasi yang layak bagi pemirsanya, apakah informasi itu dari pemerintah kan nanti, atau dari pihak swasta kah, atau dari badan-badan yang penting yang memang wajib untuk diinformasikan. Dan juga salah satu peran penting itu adalah to educate, jadi untuk mendidik ya. Jadi sebuah media televisi itu tidak hanya dia menampilkan iklan saja, film-film saja, itu hiburan saja, tapi yang paling wajib juga adalah untuk mendidik ya. Jadi ada program untuk pendidikan, apakah pendidikan untuk anak gitu ya, untuk kesehatan gitu, untuk bisnis sebagainya. Jadi memang ada program seperti itu sehingga ada banyak beragam viewers ya, jadi orang akan menonton program itu dengan baik. Oke. Kita akan melihat kenapa sih TV ini menjadi populer. Jadi dengan adanya kajian seperti ini, kenapa TV itu populer?
mungkin nanti ini akan menggiring kita pada proses bagaimana cara kita mencintai televisi, ataupun kira-kira dengan adanya poin-poin ini apa kira-kira pekerjaan yang bisa kita lakukan pada poin-poin ini. Jadi ketika kita membuat berita, pada bagian mana sih yang kira akan cocok untuk kita lakukan, ya. Paling tidak ada 6 bagian kenapa TV itu menjadi populer, ya. Yang pertama itu adalah watching for relax. Salah satu fungsi televisi itu memang memberikan hiburan. Jadi ketika orang menonton TV itu mereka akan mencari relaksasi, kesegaran. Mereka akan mencoba mengistirahatkan pikiran mereka. Mereka akan melihat program TV seperti itu. Jadi dengan menonton televisi mereka akan menjadi relax, ya, akan merasa terhibur dengan apa yang ditampilkan oleh televisi sendiri. Jadi ada begitu banyak program-program entertainment yang membuat relaksasi para penontonnya, gitu ya. Bahkan ada beberapa TV yang memang banyak sekali hiburannya, gitu ya. Jadi para pemirsanya itu merasa sangat terhibur sekali dari pagi bahkan sampai siang atau bahkan sampai malam, gitu, seperti itu, ya. Jadi selanjutnya adalah education. Jadi ini sebelum tadi. Jadi salah satu kenapa TV itu menjadi populer itu pendidikan. Jadi ada kontennya di sana. Ada ilmunya yang perlu kita serap. Tidak hanya sebagai hiburan belaka, itu hiburan semata. Misalnya ada pembelajaran seperti anak sekolah sekarang pada masa online, gitu ya. Nah, ini kan penting bagi siswa-siswa yang akan belajar, ya. Nah, dan juga ada misalnya pendidikan tentang bisnis. Jadi bagaimana para masyarakat Indonesia ini atau masyarakat itu dapat mengetahui apa sih bisnis-bisnis yang menguntungkan pada masa sekarang, gitu ya. Bagaimana cara mengatur keuangan, gitu ya. Bagaimana cara mendapatkan pendidikan yang tepat, gitu ya. Kira-kira apa perkuliahan yang baik, kira seperti itulah. Apa yang kampus terbaik itu yang selalu disajikan dalam bagian pendidikan, ya. Yang ketiga, kenapa TV itu menjadi populer? Ini keep the trends, ya. Seringkali karena ini adalah gabung antara gambar dan bunyi, orang selalu terbuai untuk itu. Jadi TV ini selalu memberikan tren-tren terbaru. Jadi apa yang baru itu selalu cepat ditampilkan oleh televisi itu. Jadi dengan kita melihat televisi itu, maka kita akan mengetahui apa sih tren-tren terbaru, baik itu yang ada pada negara kita, pada lingkungan kita, bisa juga yang tren terbaru di dunia. Saking cepatnya informasinya, sepersekian menit kita sudah tahu apa sih tren-tren yang sedang berkembang di dunia, seperti itu, ya. Karena TV itu selalu update dia, ya, informasinya itu bahkan dari jam ke jam itu langsung update, ya. Bahkan ada yang live, ya, untuk mendapatkan tren terbaru dari perkembangan manusia itu sendiri, ya. Ada juga istilahnya escapism, escape dasarnya. Jadi orang memang berbisnis memang di televisi itu sendiri. Jadi memang mereka menghambakan diri kepada televisi sendiri, ya. Ada yang memang berkarir di sana, gitu ya. Memang mereka melihat TV itu dari pagi sampai malam, gitu ya. Memang inilah dunia mereka, tempat mereka tinggal, seperti itu, tempat mereka bernaung. Jadi televisi itu memang satu-satunya yang paling penting bagi mereka. Itulah tempat pelarian mereka, itulah televisi. Jadi bagi sebagian pemirsa seperti itu, ya. Entertainment memang hiburan, kalau tidak salah ini adalah yang utama, ya, yang utama sekali, terutama sekali pada televisi. Jadi memang televisi itu memang hiburan itulah yang menjadi utamanya, ya. Ada begitu banyak hiburan disampaikan. Ada misalnya untuk anak-anak, gitu ya, untuk hobi juga, gitu ya, untuk orang perempuan ini apa hobinya, gitu ya, untuk laki-laki, orang tua, gitu ya. Di setiap program itu ada untuk berbagai kalangan dan berbagai gender, kira seperti itu. Dan terakhir itu ada cliffhanger script. Cliffhanger script itu lebih kepada
dependable. Kira setiap program itu akan membuat pemersanya itu akan merasa ketagihan. Jadi ketika mereka tidak menonton episode selanjutnya, maka akan merasa ketinggalan. Mereka akan merasa ada yang kurang. Kira seperti itu. Maksudnya cliffhanger script itu. Jadi mereka harus memastikan bahwasanya mereka ingat dengan hari kapan program itu muncul atau terbit atau memang tampil atau tayang. Jadi dan mereka tidak mau melewatkannya sedikit pun ya. Mereka akan dedikasikan waktu mereka, diri mereka untuk program tersebut. Jadi memang ada beberapa pemirsa kita yang memang cinta dengan beberapa program TV itu. Jadi tidak bisa pula kita menyalahkan. Memang ada orang yang cinta dengan beberapa program yang ditawarkan oleh televisi itu sendiri karena memang mereka sungguh menyukainya gitu ya. Oke, kita masuk kepada topik kita yang terakhir. Kira-kira apa sih jenis-jenis pekerjaan yang bisa kita lakukan di televisi? Yang pertama itu ada news anchor. News anchor itu sama dengan news presenter, itu pembaca berita ya. Nah, baca berita itu apa? Nanti kita akan orang-orang yang sering tampil di televisi ya. Nah, jadi orang-orang yang memang bekerja gitu ya, orang-orang yang on screen kira seperti itulah ya, memang ada di layarnya. Mereka akan melakukan misalnya mungkin seperti host kah nanti, atau menjadi interview, wawancara, meliput berita seperti itu. Apakah di lapangan nanti atau memang pembaca berita sekali, itulah sebut dengan news anchor gitu sendiri ya. Membaca berita. Untuk membaca berita ini tentu kita harus ada begitu banyak persyaratan yang diwajibkan. Yang jelas seseorang itu harus memiliki komunikasi intrapersonal dan interpersonal yang baik ya. Selanjutnya mungkin akan ada nanti persyaratan dari segi tinggi ya, penampilan, kira seperti itulah ya. Karena kita akan tampil pada layar televisi, tentu akan ada beberapa persyaratan yang diwajibkan dan itu standar untuk seluruh pertelevisian. Itu ada persyaratan dasarnya nanti itu ya. Oke. News anchors, jadi kita harus memahami bagaimana cara menggunakan komunikasi intrapersonal dan interpersonal communication dalam kehidupan kita. Selanjutnya ada juga jenis pekerjaan seperti video editor. Jadi kalau kita memang tipe orangnya suka dengan komputer, maka kita akan bisa melakukan pekerjaan pada bagian edit video ya. Jadi kita mengahli dia, masukkan suara, dubbing gitu ya, atau motong-motong gambar, nanti motong-motong video jadikan jadi satu, kira seperti itulah jenis-jenis pekerjaan kita. Nanti kita tampilkan dia menjadi satu kesatuan. Selanjutnya ada sales manager. Untuk sales manager sendiri adalah orang yang bertanggung jawab untuk misalnya mendapatkan staff yang terbaik untuk televisi itu sendiri. Orang yang berusaha untuk mendapatkan income juga untuk televisi, mungkin mereka akan mencoba menjual jasa iklan gitu ya kepada orang yang butuh iklan gitu ya, bertempat untuk iklan. Jadi inilah sales manager, ini lebih kepada dunia marketingnya ya. Nah, itu kita akan terkait juga dengan komunikasi intrapersonal dan interpersonal communicationnya ya. Jadi bagaimana cara seseorang itu sales, menjual ya, atau market, memasarkan dari pertelevisian sendiri sehingga orang akan ramai untuk memasang iklan atau memberikan income kepada televisi itu sendiri. Ada juga studio engineer, ini lebih kepada teknisi yang bekerja di studio. Jadi mungkin pada bagian mixing, cara menggunakan mixingnya nanti, menggunakan earphone-nya bagaimana, tampilan di layarnya seperti apa, itu lebih kepada studionya seperti itu ya. Settingan meja kah nanti, settingan layar, settingan tempat, kira seperti itulah nanti pekerjaannya.
Ada juga yang graphic artist, seniman grafis ya. Nah, mungkin pada iklan nanti bagaimana cara dia membuat iklan gitu ya, membuat tampilan atau logo sebagainya. Inilah pekerjaan mereka. Kalau kita memang berbakat pada bagian ini, TV itu memberikan salah satu jenis pekerjaan sana. Dan yang terakhir itu adalah news writer, ada apa? Penulisan berita. Jadi memang kita menulis berita itu nanti akan dibacakan oleh orang lain. Jadi bagaimana apa tata cara penulisan, gitu ya, cara pelaporan ini setiap televisi itu memiliki pakem sendiri. Nanti kita akan dibantu oleh timnya. Setiap televisi itu ada cara dan gaya sendiri ketika mereka menulis berita sendiri. Walaupun memang secara umum ada standar dari penulisan itu, tapi biasanya setiap televisi atau media itu mereka memiliki pakem sendiri untuk penulisan berita. Jadi tentu untuk penulisan berita sendiri kita akan perlu terjun ke lapangan gitu ya. Kita akan diskusi dengan narasumber sebagainya. Nah, itulah akan kita lakukan pada bagian newsletter dan nanti kita tulis, dan selanjutnya nanti news anchor lah yang akan membacakan berita kita itu sendiri. Oke, kira-kira itulah bagian tentang dunia pertelevisian. Mungkin rekan-rekan semuanya ada yang tertarik tentang dunia pertelevisian. Ingat, televisi itu adalah gabungan dari gambar dan bunyi ya. Dan itu lebih banyak dunianya on screen ya. Jadi dunia-dunia yang tampil pada layar yang ditonton oleh semua orang. Dan pertimbangkanlah kalau kita memang ingin mencoba mengapply atau melamar pada jenis media massa seperti ini. Cocokkanlah dengan kondisi kita dan skill yang kita miliki. Oke, ya, kira seperti itu informasinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.